Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Ketemu lagi dengan Teacher As dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Untuk kali ini kita membahas materi kelanjutan rasio keuangan, yaitu jenis-jenis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah cara untuk merangkum data keuangan dan membandingkannya dengan kinerja perusahaan. Nah, data keuangan yang dirangkum tersebut adalah data laporan laba rugi dan laporan neraca. Nah, terdiri dari apa saja rasio keuangan tersebut? Yang pertama kita sebut dengan rasio likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan aktiva guna memperoleh pendapatan dalam waktu singkat. Nah, rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin utang-utang lancarnya. Nah, apa manfaat dari rasio likuiditas ini? Manfaatnya yang pertama adalah untuk mengantisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan yang sangat mendadak. Yang kedua, itu adalah merupakan poin penentu bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis yang menguntungkan. Terdiri atas apa saja rasio likuiditas tersebut? Nah, rasio likuiditas itu terdiri atas yang pertama kita sebut dengan rasio lancar atau current ratio. Nah, rasio lancar ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya. Dan untuk menentukan berapa besar rasio lancar ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus, yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Yang kedua kita sebut dengan rasio cepat atau quick ratio. Nah, rasio cepat ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih liquid. Nah, aktiva yang lebih liquid di sini biasanya itu berupa kas, surat berharga, dan tagihan yang belum dibayar oleh pelanggan. Dan untuk mencari berapa besarnya rasio cepat ini dapat kita gunakan rumusnya, yaitu dengan cara mencari berapa jumlah aktiva lancar dikurang dengan persediaan kemudian dibagi dengan utang lancar. Kemudian yang ketiga, jenis dari rasio likuiditas yang ketiga kita sebut dengan rasio kas atau cash ratio. Nah, cash ratio ini digunakan untuk mengukur berapa besarnya uang kas yang tersedia untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang ditujukan dari tersedianya dana kas atau setara kas. Kemudian yang keempat kita sebut dengan rasio perputaran kas. Nah, rasio ini menunjukkan berapa besarnya penjualan untuk modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Dan rumus untuk mencari rasio perputaran kas ini adalah dengan mencari berapa jumlah penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Jenis dari rasio keuangan yang kedua kita sebut dengan rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan tadi. Nah, rasio ini
dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pengelolaan sumber dana dari suatu perusahaan. Rasio solvabilitas ini adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan dari suatu perusahaan dalam membayar semua utang-utangnya, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Nah, tujuan perusahaan menggunakan rasio solvabilitas ini adalah yang pertama, untuk menggambarkan posisi perusahaan terhadap kewajibannya kepada pihak kreditur. Nah, yang kedua adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya, termasuk bunganya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui nilai aktiva, khususnya aktiva tetap terhadap modal, apakah sudah seimbang atau belum seimbang. Kemudian selanjutnya adalah untuk melakukan penilaian seberapa besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Kemudian seterusnya lagi adalah untuk melakukan penilaian seberapa besar pengaruh hutang terhadap pengelolaan aktiva atau aset perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah untuk melakukan penilaian seberapa besar dana pinjaman yang akan ditagih atau jatuh tempo terhadap modal yang dimiliki oleh perusahaan tadi. Nah, sekarang kita melanjutkan pada jenis-jenis dari rasio solvabilitas ini. Nah, pada umumnya rasio solvabilitas ini terdiri dari yang pertama ada kita sebut dengan rasio utang. Rasio ini digunakan untuk memperlihatkan atau mengukur perbandingan antara jumlah utang dengan jumlah aktiva. Dan rumus untuk menghitung berapa besarnya rasio utang ini adalah dengan menjumlahkan seluruh utang dibagi dengan seluruh aktiva, atau total utang dibagi dengan total aktiva. Nah, yang kedua ada lagi kita sebut dengan debt to equity ratio. Nah, rasio ini digunakan atau dipakai untuk menilai atau mengukur perbandingan antara jumlah utang dengan jumlah modal atau ekuitas. Dan rumus untuk mencarinya adalah dengan cara menjumlahkan seluruh utang dibagi dengan jumlah atau total modal. Yang ketiga, ada lagi kita sebut dengan long term debt to equity ratio. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal. Dan rumusnya adalah dengan cara mencari berapa total hutang jangka panjang dibagi dengan total modal. Kemudian yang terakhir ada lagi kita sebut dengan times interest earned ratio. Nah, rasio ini digunakan untuk menilai atau mengukur kemampuan dari perusahaan dalam membayar biaya bunga dari kewajibannya. Rumusnya itu EBIT dibagi dengan bunga. EBIT itu adalah earning before interest income tax, atau laba bersih sebelum bunga dan pajak. Nah, rumusnya adalah EBIT dibagi dengan beban bunga. Nah, demikian materi kita untuk hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Sampai jumpa.